Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Tosan Aji, kawan-kawan Tosan Aji dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel Pusaka Nusantara. Jadi di review kali ini saya akan membabar dua bilah tombak ya, yang mana tombak ini posisinya sudah terpesan ya, karena akan termahar oleh saudara kita yang berada di daerah Jawa Timur. Nah, sebelum tombak ini saya kirim ke sana, saya akan review dulu, karena pusaka ini sudah sangat sulit dicari saat ini karena sudah mulai langka. Nah, ini mumpung ada barangnya, sebelum saya kirim akan saya review terlebih dahulu supaya untuk pengetahuan kita bersama. Karena memang di sini kita akan belajar bersama tentang Tosan Aji, baik itu keris, tombak, pedang dan lain sebagainya, sebagai langkah dalam rangka melestarikan warisan leluhur kita, leluhur yang adiluhung ya, supaya budaya kita tetap terjaga, jangan sampai kalah digantikan oleh budaya asing. Oke, langsung saja. Yang pertama mungkin saya akan review yang ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sandangan model tongkat komando ya. Garap sekali, ini halus bagus, ini kayu cendana ya. Ini sangat asik buat dibawa kemana-mana ini teman-teman ya. Kita akan buka, lihat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kawan-kawan Tosan Aji dimanapun Anda berada, bisa kita lihat dari dohirnya, hangsarnya sangat adem ya. Untuk dapur sendiri, untuk tombak yang bentuknya seperti ini termasuk dapur ronpring atau godong pring dengan pamor wayu tumurun. Pamornya bagus sekali, yang deling, tidak putus sampai atas. Ronpring atau godong pring sendiri adalah bahasa Jawa bahwa godong artinya adalah daun, pring adalah bambu. Jadi tombak ini berbentuk seperti daun bambu ya, yang mana kita tahu daun bambu itu bentuknya lurus kencang seperti ini, tegas ya. Tentu dari nama dapurnya sendiri pasti teman-teman sudah ada gambaran kenapa tombak ini dinamai dapur ronpring ya. Sedikit akan saya sampaikan makna dari ronpring sendiri, godong pring sendiri. Dalam masyarakat Jawa ya, pring atau bambu adalah digunakan sebagai falsafah. Kalau orang Jawa bilang ngelmu pring atau ilmu pring, yang mana pring termasuk dalam kategori rumput ya. Bentuknya tinggi, lurus, jejek ya, dan rezekinya, harapannya rezekinya juga baik. Jadi ronpring ini adalah tombak simbol semangat. Menurut saya simbol semangat bagi kita semua, meskipun kita adalah rakyat biasa, orang kecil, tapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap jejak itu lurus, jangan sampai patah semangat dalam rangka memperjuangkan kehidupan kita agar kita menjadi manusia yang mulia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang membawa manfaat bagi sesamanya. Untuk materialnya sendiri ini sangat pulen ya, dan wilahnya gligir sapi. Biasanya untuk tombak-tombak garap seperti ini itu adalah tombak garap dalam atau tombak yang dibuat di dalam kerajaan, tentunya oleh empu-empu yang mumpuni.
Kemudian bahan pamornya sendiri ini sangat deling sekali ya teman-teman. Ini kondisinya kering tanpa saya minyaknya, sudah sangat deling sekali, pure. Masuk dalam pamor Wahyu Tumurun ya. Nah, bentuk seperti ini adalah pamor Wahyu Tumurun. Pamor Wahyu Tumurun sendiri memiliki makna sebuah pengharapan yang tinggi agar pemiliknya selalu diberikan petunjuk atau wahyu yang berkaitan dengan pangkat, jabatan, kemapanan. Karena untuk mencapai kedudukan tinggi perlu adanya wahyu atau campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya rasa ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya dengan dapur ronpring, kemudian diisi dengan pamor Wahyu Tumurun. Bisa dikatakan bahwa kita tidak perlu berkecil hati karena masih ada Tuhan. Kita masih bisa berdoa, masih bisa berharap, masih bisa berusaha supaya kita diangkat derajatnya, berada di posisi yang lebih baik. Ini adalah sebagai salah satu pesan dari leluhur-leluhur kita yang dituangkan dalam pusaka peninggalan ya, untuk semangat kita. Kalau orang Jawa mengatakan sebagai pengeling-eling, supaya kita tidak lupa, kita harus tetap semangat, tidak boleh berkecil hati ya, bahwa ada Tuhan yang pasti akan memberikan wahyu atau memberikan atau mengabulkan doa kita sehingga keinginan kita bisa tercapai. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Untuk materialnya sendiri dan melihat gaya pamornya ya, saya estimasikan tombak ini bertangguh Cirebon era Mataram Sultan Agung ya. Bahwa tangguh sendiri adalah estimasi. Kadang beberapa senior memiliki pakem tangguh masing-masing. Jadi untuk urusan tangguh tidak perlu diperdebatkan karena memiliki dasar masing-masing. Kalau saya sendiri, saya katakan bahwa tombak ini tombak godong pring pamor Wahyu Tumurun ya, bertangguh Cirebon era Mataram. Ini tombak dari Sunda, daerah Jawa Barat. Sangat deling sekali, luar biasa. Kemudian kita lanjut review yang satunya. Wah, ini dari rangkanya sendiri ini terlihat bahwa ini adalah rangka lama ya teman-teman ya, rangka kuno. Sayang ini dicat merah oleh pemilik sebelumnya. Tombak ini belum lama saya dapatkan ya dari lokasi. Ini sudah terpesan oleh saudara kita yang di daerah Jawa Timur. Ini akan saya review. Ini kayunya tebal sekali teman-teman. Ini jelas rangka kuno. Cuman untuk kayunya apa saya belum tahu. Kalau mau melihat kayunya harus dibuka dulu ini. Di amplas dulu, dibuka dulu catnya karena ini dicat warna hitam. Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa sekali. Kita bisa lihat materialnya ya. Bilahnya juga geligir sapi ya. Wah, mantap ini. Bentuk tombak seperti ini dinamakan dapur banyak angkrem ya. Kalau dalam bahasa Jawa, banyak adalah hewan banyak atau angsa ya. Kemudian angkrem itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia mengerami telurnya. Jadi bentuknya memang seperti banyak hewan angsa yang sedang mengerami telurnya dengan bagian sorsoran yang lebih lebar dari ujung bilahnya. Dari materialnya ini sepuh ya. Kita bisa lihat guratan-guratan dari lipatan-lipatannya kelihatan ya. Untuk pamor-pamor seperti ini biasanya dikatakan pamor nyanak ya. Karena memang pamor nyanak ini tidak mengedepankan keindahan. Tombak ini bukan untuk berperang, tapi tombak ini adalah pusaka.
yang mana biasanya memang diletakkan dengan maksud dan tujuan perlambang tertentu, yang mana dipercaya oleh senior-senior kita, para tosan-tosan aji, senior-tosan aji kita, bahwa tombak pusaka Banyak Angkrem mempunyai nilai seni dan mistis yang tinggi. Dinamakan Banyak Angkrem karena menyerupai angsa yang sedang mengerami telurnya. Tombak ini bentuknya yang berbeda dengan mata tombak pada umumnya. Sebagai pusaka, tombak Banyak Angkrem termasuk pusaka tindih yang mampu mengayomi pusaka-pusaka yang lainnya, ya. Jadi memang untuk angsarnya kita bisa lihat angsar yang cukup wingit, sehingga biasa difungsikan atau dimaksudkan untuk penindih dari pusaka-pusaka yang lain. Karena biasanya kalau senior-senior tosan aji itu memiliki lebih dari satu pusaka. Perlu kita ketahui bahwa memang dalam tosan aji, dalam pusaka itu ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu isoteri dan eksoteri, ya. Keduanya saling berkaitan. Ini saya dapatkan rangkanya pun ini masih original, sayang karena memang dari lokasi itu sudah tidak ada landiannya. Landian adalah biasanya di sini ada tongkat yang menyebut bahwa sudah sangat langka tombak seperti ini, teman-teman, karena ini banyak diburu orang, difungsikan untuk tindih. Sudah mulai korosi, ya. Ini dikarenakan memang sudah berumur dan sebelumnya menurut saya ini tidak terawat. Untuk melihat materialnya dan pamornya, tombak ini pun juga sama, bertangguh daerah Jawa Barat. Kalau lebih tepatnya saya menangguh tombak ini bertangguh Pajajaran, ya. Sangat luar biasa, ini sangat sepuh sekali kalau Pajajaran, kurang lebih berusia 500 tahun, ya. Sangat layak koleksi. Sudah sangat sulit karena sudah termahar sebelum saya kirim, makanya saya review dulu karena belum tentu besok dapat lagi yang sepuh seperti ini, ya. Oke, itu tadi sedikit review tentang tombak pusaka. Dua tombak pusaka, ya. Yang satu tombak Godong Pring Pamor Wahyu Tumurun bertangguh Cirebon era Mataram. Yang satu tombak Banyak Angkrem, ya, dengan pamor, bentuk pamornya anak, bertangguh Pajajaran. Mungkin itu saja review kesempatan kali ini. Seperti biasa, barangkali ada teman-teman yang request atau punya keinginan untuk membabar sebuah pusaka, entah keris, entah tombak, entah pedang, dapur, apapun, bisa request di kolom komentar, ya. Sehingga untuk materi konten berikutnya saya akan membabar pusaka request dari teman-teman. Di sini tidak ada maksud menggurui, kita sama-sama belajar, kita sama-sama pelestari budaya, jadi tidak perlu menjadikan perbedaan sebagai hal yang aneh. Jadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang indah, sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu saja dari channel Pusaka Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.